can put your arms around, arms around what's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me stay, yeah, I was wrong. For everything you've done, I wish you'd better run. It might be too late to say sorry, hey, let me stay, yeah, I was wrong. You can put your arms around, what's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me stay, yeah, I was wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Rauful Muha, guru sejarah SMA Negeri 1 Gerabakan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Jember. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan model Project Based Learning kelas 10. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, untuk pelajaran kali ini, sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Anak-anak, hari ini siapa yang nggak masuk? Nil ya. Oke. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita belajar materi tentang akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Materi ya. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dengan kegiatan pengamatan melalui literasi digital, peserta didik mampu menganalisis hasil akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia dengan baik. Kedua, dengan kegiatan diskusi dan pengamatan melalui literasi digital, peserta didik mampu membuktikan bentuk-bentuk akulturasi budaya Hindu-Buddha sesuai dengan sumber dan data dengan baik. Yang ketiga, dengan melakukan kegiatan diskusi dan unjuk kerja secara kelompok, peserta didik mampu membuat infografis melalui aplikasi Canva hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia secara cermat dan terampil. Itu ya. Nah, ya anak-anakku sekalian, ya agar kalian tidak ngantuk karena waktunya sudah siang, mari kita melakukan yel-yel. Yel SMA Negeri 1 Gerabakan. Kalau ada kata-kata SMA Negeri 1 Gerabakan, hari esok lebih baik dari hari ini. Ya udah, kita ulangi ya, satu lagi. SMA Negeri 1 Gerabakan, Hari esok lebih baik dari hari ini. ya terima kasih ya. Nah, jadi hari esok harus lebih baik dari hari ini. Setiap hari kalian harus lebih meningkatkan situasi yang lebih baik agar kalian menjadi orang yang lebih baik. Nah, anakku sekalian, dari materi akulturasi budaya ini ya, ada sebuah konsep yang diutarakan oleh tokoh yang bernama Kunchoro Ningrat. Itu ada unsur-unsur kebudayaan. Menurut Kunchoro Ningrat ada 7 unsur kebudayaan. 1, unsur-unsur kebudayaan berupa bahasa. 2, berupa pengetahuan. 3, berupa organisasi sosial. 4, berupa peralatan hidup.
5 berupa ekonomi, 6 berupa religi, 7 unsur-unsur kebudayaan berupa seni. Nah, dari 7 unsur ini ya, ada beberapa kebudayaan yang sampai sekarang masih kita lihat, terutama kebudayaan Hindu-Buddha. Apa yang kalian lihat atau kalian pernah datangi unsur kebudayaan peninggalan Hindu-Buddha yang kalian temukan? Untuk memantapkan materi kali ini, kita menggunakan model yaitu project based learning, yaitu merupakan sebuah model yang nanti kalian akan dituntut membuat produk. Produk berupa apa? Produk berupa infografis. Infografis tentang kebudayaan-kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang melakukan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Itu ya. Nah, setelah itu, apa itu akulturasi budaya? Ada yang tahu? Saya. Ya, Luki? Akulturasi budaya itu percampuran antara dua budaya, tapi dua budayanya nggak bilang ciri khasnya masing-masing gitu, Pak. Betul, tepuk tangan untuk Luki. Ya. Jadi akulturasi budaya adalah dua percampuran budaya tapi tidak menghilangkan budaya aslinya. Gitu ya. Nah, di sini di dalam coba disiapkan HP kalian, dibuka dan di-scan. Di sini ada scan me ya. Kalian scan. Di sini ada modul tentang materi akulturasi budaya. Silakan, ada yang HP-nya bisa nyekan? Bisa maju enggak apa-apa? Bisa maju, Ulfa, bisa enggak apa-apa di-scan? Atau linknya saya kirim di grup WA. Nah, yang sudah bisa buka siapa? Angkat tangan. Ya, ini silakan dilihat, dibuka-buka. Itu link tentang materi akulturasi budaya. Ya. Jadi selain kalian punya buku paket, juga ada link berupa buku di digital, ya. Selanjutnya, anak-anakku, selain kalian menyimak literasi tentang buku digital, ini ada literasi berupa video pembelajaran mengenai akulturasi budaya. Silakan disimak, ya. Ya, silakan simak. Nanti ada pertanyaan, silakan bertanya. Anak-anakku kelas 10, jika kalian melihat gambar-gambar atau foto di awal video tadi, kira-kira kita akan membahas materi apa ya pada kesempatan belajar kali ini? Iya, betul sekali. Pada kesempatan belajar kali ini, kita akan membahas materi akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Jadi, silakan disimak baik-baik ya materi berikut ini. Apa sih akulturasi kebudayaan itu? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul sekali. Akulturasi kebudayaan adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk suatu kebudayaan yang baru. Akan tetapi, kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan kepribadian. Oke, anakku sekalian, kalian sudah mendapatkan literasi berupa buku digital, terus ada video tentang akulturasi yang sudah kalian lihat, kalian dengar. Nah, kira-kira dari dua literasi yang sudah saya tampilkan ini, apakah ada pertanyaan dari kalian
mengenai silakan nama absen dan nama dan absen aja. Yaudah. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Luki di Firmansyah, absennya absen 16. Nah, saya ini punya 2 pertanyaan, Pak. Tadi kan sudah ditampilkan video tentang unsur-unsur kebudayaan dan akulturasi budaya. Nah, contoh unsur akulturasi budaya yang ada di sini yang lokal, digabungan antara lokal sama budaya Hindu-Buddha itu apa sih, Pak? Terus yang kedua, apakah aksara Jawa atau aksara Sunda itu termasuk akulturasi budaya gitu? Gitu. Jadi itu Pak pertanyaan saya. Terima Oke, kasih. tepuk tangan untuk Luki. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus. Nah, kalian tadi sudah mendapatkan literasi berupa buku digital dari Kemendikbud dan ada literasi dari video. Kira-kira dari pertanyaan teman kalian, Luki, ya, dari 6 atau 7 unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Kunchoro Ningrat di Indonesia, bentuk akulturasi budaya ada sekitar 5 bentuk akulturasi budaya. Apa saja sebutkan? Akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan lokal apa saja? Ayo, angkat tangan. Tadi siapa? Ya, anak-anakku sekalian, silakan untuk menjawab pertanyaan Luki, bentuk-bentuk kebudayaan atau akulturasi budaya di Indonesia yang kalian temukan di literasi apa saja? Ya, namanya? Nama Edwin Pratama, absen 18. Seni bangunan arsitektur. Seni bangunan arsitektur. Tepuk tangan tuh Rehan. Oh, seni bangunan arsitektur ya, contohnya candi, terus punden berundak dan lain sebagainya, itu merupakan arsitektur budaya lokal yang bercampur dengan budaya Hindu Buddha. Yang kalian ketahui selama ini adalah bangunan candi ya. Terus ada lagi unsur-unsur kebudayaan apa? Dari pernyataan kalian, jawaban kalian, unsur-unsur atau bentuk-bentuk akulturasi budaya itu nanti buatlah sebuah produk. Buatlah sebuah produk berupa infografis. Ya, tentunya dengan cara kelompok. Nanti saya bentuk kelompok. Ya, saya bentuk kelompok. Nah, kelompok 1 membahas tentang bentuk akulturasi budaya, contohnya bidang arsitektur. Kelompok 2 dan sebagainya. Nah, untuk menentukan kelompok saya tanya terlebih dahulu, karena infografis membutuhkan media berupa bisa Canva, bisa apa. Ada yang bisa mengoperasikan Canva? Angkat tangan. Kalau bisa angkat tangan. Angkat tangan. Oh, saya kira semuanya bisa Canva kan? Nah, kalau bisa Canva nanti kelompoknya langsung saja, nggak usah saya tunjuk siapa yang bisa, siapa yang tidak ya. Ada 5 kelompok di sini, ada 5 kelompok karena jumlahnya 20 anak, berarti sekitar per kelompok ada yang 4, ada yang 5. Ada yang 4 semuanya 4. Jadi sistemnya nanti berhitung 1 2 3 4 5 atau 1 2 3 4 1 2 3 4. Siapa yang bilang angka 1, bilang angka 2 berarti dia masuk dalam kelompok itu. Heterogen. Itu ya. Nah, bukan kelompok kalau gitu. Mulai dari sini. 1 2 3 6 1 2 2 4 Udah. Kelompok. Oke anakku, kalian sudah membentuk 4 kelompok, 1 2 3 4. Iya. Nah, masing-masing ketua kelompok nanti mengambil undian. Di sini ada 1 yaitu bentuk akulturasi budaya di sistem pemerintahan. Ada sistem seni sastra dan aksara. Yang ketiga ada sistem religi. Yang keempat ada seni arsitektur atau bangunan. Nah, nanti siapa yang dapat, nanti kalian akan membuat infografis tentang materi ini ya. Masing-masing kelompok diwakili oleh ketua kelompok. Silakan maju ke depan untuk mengambil tugasnya. Silakan.
Langsung aja, langsung. Ayo. Ayo satu, Ilham. Nah, ini saya lengkap dulu. Silakan ambil satu-satu bersamaan ya, biar tidak ada kecurigaan. Silakan duduk. Silakan duduk dan dibaca dan didiskusikan. Kelompok ini membahas tentang apa? Tentang sistem religi. Ini tentang sastra dan aksara, arsitektur dan bangunan, apa? Dan ini sistem pemerintahan. Oke. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu kira-kira apa yang akan dibahas atau dimasukkan dalam infografis. Nah, sebelum kalian membuat produk, ada LKPD yang nanti kalian isi sebagai penuntun kalian membuat produk yang namanya infografis ya. Ada step by step LKPD-nya, saya bagi masing-masing kelompok ya. Nih. Ditulis di situ ya, ditulis di situ. Wes ya. Oke. Di dalam project based learning ada sebuah pertanyaan konsep dasar yang harus kalian jawab dan sebagai acuan kalian membuat produk. Yang pertama, ya. Coba dilihat di dalam slide. Yang pertama, pada akulturasi budaya Indo-Buddha Indonesia, tentukan bukti yang sekarang masih kita jumpai dan masih yang difungsikan. Selanjutnya, 7 unsur kebudayaan yang ditemukan oleh Kuncono Ningrat, temukan bukti yang ada sampai sekarang. Yang ketiga, banyak peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia yang sampai sekarang masih bisa kita lihat agar penyampaian informasi peninggalan sejarah dapat diminati dan efektif menggunakan media apa? Nah, pertanyaan ini kalian jawab di LKPD fase pertama. Bisa dibuka? LKPD fase pertama. Nah, itu jawab. Kemukakan teori akulturasi budaya 1, 2 unsur dan budaya itu ya. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 15 menit. Pos. Ditulis di situ ya, ditulis di situ nama kelompok, kelas, ada nama kelompok 1 ya, kelas 10 berapa gitu. Nama kelompoknya ditulis, nama anggota kelompok sama kelasnya. Ada yang ditanyakan? Kelompok sistem pemerintahan? Ya, di situ diisi proses sosial ya. Ya, kelompok ini ada yang tanyakan? Sudah bisa? Bisa, Pak. Oh, udah bisa ya. Nah. Ya, wis. Oke, anak, fase 1 apakah sudah diisi semua? Sudah. Oke. Setelah ini fase kedua. Dari 7 unsur budaya yang dikemukakan oleh Kuncono Ningrat tadi, tentukan bentuk-bentuk akulturasi budaya di Indonesia. Tadi sudah beberapa kelompok ini ya, diisi di situ. Ada kelompok 1 seni, kelompok 2 seni, arsitek. Nah, di situ. Oke. Jadi masing-masing kelompok sudah memasuki materinya. Kalau kelompok 1 tentang sistem religi, silakan diisi di situ. Sistem religi dan dijabarkan. Terus ada sistem pemerintahan.
Ya. Oke, diisi. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengisi itu. Unsur budaya, contohnya praaksara bentuknya apa, masa hidup Buddha apa. Contoh, yang kelompok ini ada sistem pemerintahan. Unsur kebudayaan, praaksara, apakah ada kerajaan? Belum kan? Masih ketua suku, misal tulis di sini kesukuan. Terus pada masa hidup Buddha muncul kerajaan. Nah, ini jadi sesuai dengan tema kalian masing-masing kelompok. Itu sudah mengerucut di sini. Terus selanjutnya, ya, fase ketiga menyusun jadwal pembuatan proyek. Jadi ditulis di situ kalian ketika membuat proyek pertemuan kali ini, tahap pertama menjawab pertanyaan tadi berapa menit, ya, tadi 15 menit kan. Terus fase kedua tentang menentukan unsur-unsur kebudayaan berapa menit. Itu tulis itu. Itu masuk di dalam fase 3 yaitu menyusun jadwal. Ya. Ada yang ditanyakan masing-masing kelompok? Jelas ya? Nah, wes tentukan. Saya kasih waktu 15 menit untuk menjawab fase ketiga ini. Fase ketiga, kalian sudah membuat jadwal, ya. Fase keempat sekarang, fase keempat, perhatikan. Fase keempat di situ ada nomor, tahapan, dan masalah yang muncul. Ya, silahkan kalian isi tahapan-tahapan di dalam membuat infografis. Yang pertama, mungkin contohnya mencari bahan tentang materi sistem religi, misal. Masalahnya apa? Tulis masalahmu di sini apa saja, terserah. Nanti ditampilkan di depan. Ya, paham ya? Oke. Masalahnya apa? Kurang biaya. Mau ke Candi Prambanan nggak punya uang, Pak. Kurang sumber. Terserah, tulis saja. Tahapan-tahapan dalam membuat infografis. Pulsanya habis atau apa? Mungkin bisa sinyalnya kurang connect. Nah. Silakan tahapan kelima atau fase kelima, pengujian hasil karya. Hasil karya yang kalian buat, di sini ada instrumen penilaian, ada penampilan 1 sampai 4, ya, 4 maksimal, sangat baik, 3 baik, 2 kurang baik, 1 ya kurang baik juga. Itu ya. Jadi ini ada penilaian. Nah, setelah ini kalian silahkan membuka HP kalian, ya, dan silahkan kalian membuat produk atau produk tentang infografis mengenai sejarah tentang akulturasi budaya lokal dengan Hindu-Buddha yang sudah disesuaikan dengan materi yang sudah kalian terima tadi. Silakan. Pos, Mbak. Ayo silakan. Satu anak yang buat HP-nya bisa dipakai untuk membuat infografis. Gambarnya tadi yang apa? Seni? Musik ya? Atau bangunan aja yang gampang. Sudah Luki? Bisa?
Bisa. Oh ya. Teman. Oke, waktunya habis dalam membuat produk. Silahkan masing-masing kelompok persiapan untuk maju dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Dan sebelumnya, silahkan kalian kirim ke link WA web yang sudah di ini. Silakan masukin web. Sudah ya? Nah, nanti masing-masing kelompok akan presentasi ke depan dan satu orang sebagai operator. Ya, sebagai operator. Sudah? Siap? Oke, anak-anak sekalian, terima kasih karena sudah menyelesaikan tugas infografis dan sudah mengumpulkan di WhatsApp dan masuk di komputer saya. Semuanya tepuk tangan. Kalian hebat, ya, kalian hebat semuanya. Nah. Yang perkenalkan siapa? Siap, nanti perkenalkan diri sendiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami ada 6 orang. Yang pertama saya Lukas Firmansyah, yang kedua ada Saputra. Dan nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan akulturasi budaya pada bidang pembangunan dan arsitektur. Monggo dibuka itu, tolong. Nah, ini dia. Sebelum kita membacakan infografis, kami akan mengeluarkan keluh kesah kami. Kami punya keluh kesah dalam membuat infografis ini. Bisa dibacakan, Remi? Masalah yang muncul, kuota harusnya standar jelek atau tidak mendukung dan kurang sumber. Nah, itulah ya masalahnya. Kami punya 4 masalah. Yang pertama, masalah kuota habis. 2, sumbernya jarang. 3, sinyalnya jelek kayak saya. 4 atau 4? Oke, spek saya kentang. Nah, langsung saja kita ke infografisnya. Bisa dibacakan mulai dari Livia, monggo. Menurut Suyono dalam Rumondar 1995-208, akulturasi merupakan pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa unsur kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu. Berdasarkan definisi ini, tampak jelas dituntut Disusun menggunakan teknik penguncian interlock. Jadi susunannya mirip puzzle, sehingga meskipun nggak pakai semen, itu tetap kokoh, nggak akan roboh seperti gapuro. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok pertama, Luki. Bagus sekali. Akulturasi budaya Indonesia di bidang arsitektur bangunan. Ya. Sekarang silakan kelompok lain menanggapi. Yang pertama, buka LKPD-nya yang menguji hasil karya. Itu kalian tanggapi yang pertama penampilannya. Bagaimana penampilannya dari kelompok ini? Yaitu karyanya maupun penampilan ketika menyampaikan. Silakan. Angkat tangan. Reva, Revi, atau siapa yang ingin menyampaikan infografiknya gimana gitu, silakan. Saya, Pak. Ya. Tampilannya sudah bagus sekali. Tempo tampilan juga bagus. Ya. Terus?
Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi sudah menanggapi kelompok pertama. Tampilannya menarik, tempo dalam penyampaiannya bagus, penggunaan logonya bagus, terus materi sesuai dengan yang di LKPD, bahasanya bagus, tapi di sini tidak diiringi dengan musik ya. Nanti di Canva itu ada musik lebih bagus ya anak ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dalam presentasi akulturasi budaya Hindu Buddha di arsitektur bangunan. Silakan duduk dan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan semuanya karena kalian sudah bagus-bagus masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok sudah maju semuanya. Dan untuk tahap kali ini adalah sebelum kita menutup, mari kita mengevaluasi di dalam kegiatan kali ini ya. Di dalam evaluasi kegiatan kali ini ada soal yang harus kalian buat, harus kalian kerjakan di ini quiz ya, my quiz. Dan untuk linknya sudah saya share di WA atau di WhatsApp. Silahkan kalian membuka. Pas Mbak. Oke. Silakan kalian mengerjakan, ada 5 soal. Dan soal itu merupakan bentuk evaluasi pembelajaran kali ini, apakah memahami materi tentang pertemuan kali ini. Oh, Revi, Brangos, Bragus, siapa ini? Luki, ayo, lanjut. Oh, Revi. Disusul Suhendri, Selin, disusul Luki, ayo. Oke. Cevana. Sudah ya? Oke, tepuk tangan untuk Jevana tertinggi. Disusul Revi Mariska. Disusul Luki dan Angga. Terus disusul Ayu. Setelah itu Suhendri, Brango, Sinta dan sebagainya. Refleksi tentang kegiatan pada siang hari ini. Menurut kalian apa materi akulturasi budaya yang belum kalian pahami? Silahkan. Cukup paham, Pak. Tentang arsitektur apa yang belum kalian pahami? Tentang sistem religi apa yang belum kalian pahami? Paham. Semua kalau religi kan dulunya nenek moyang kita pakai sistem animisme dinamisme. Ada Hindu Buddha jadi pakai Hindu Buddha. Tapi tidak dicampur, ada pemujaan oleh nenek moyang juga. Iya, betul. Kalau yang arsitektur bunda-bunda sama stupa dari pokoknya dari arsitektur khas India sana. Oke, ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sebagai pemantapan, yang pertama, bentuk bangunan arsitektur merupakan candi. Salah satu adalah candi, umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Bangunan yang megah, patung-patung, perwujudan dewa Buddha, serta bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur budaya asli. Jadi punden berundak bercampur dengan
kebudayaan Hindu-Buddha. Contohnya Candi Borobudur, salah satu contoh dari bentuk akulturasi budaya. Ini di bidang arsitektur bangunan. Terus di bidang selanjutnya yaitu seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, seni ukir. Hal ini dapat dilihat dari relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bangunan-bangunan candi. Misalnya relief dipahat pada dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayatan Sang Buddha. Hiasan-hiasan relief Kalamakara dasarnya adalah motif binatang yang tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan. Hal macam ini sudah dikenal sejak masa sebelum Hindu-Buddha. Dan binatang-binatang itu dipandang suci, maka sering diabadikan dengan candi dengan lukisan-lukisan. Selanjutnya, seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra Indonesia. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang, puisi. Berdasarkan isi kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur, kitab, dan wiracaritra. Perkembangan karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang kulit di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah begitu mendarah daging. Sebelum Hindu-Buddha sudah ada. Nah, selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal ada sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan yang dimaksud adalah semacam pemerintahan di suatu desa atau daerah tertentu. Itu sebelum Hindu-Buddha. Setelah Hindu-Buddha datang, maka sistem pemerintahan berubah menjadi yang lebih luas, yaitu bersifat atau raja, atau lahirlah seorang raja yang memimpin sebuah wilayah yang lebih luas daripada sebelumnya. Itu. Nah, sehingga pada waktu itu pemimpin masa sebelum Hindu-Buddha, karena raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat raja dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah dan kalau sudah meninggal rohnya dipuja-puja. Persis seperti kebudayaan sebelum Hindu-Buddha. Hindu-Buddha ya gitu sama. Nah, itu tadi pemantapan materi. Kalian sudah mengerjakan soal dan untuk minggu depan kita mempelajari tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Atau ini merupakan materi selanjutnya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu, doa mengakhiri kegiatan pembelajaran. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, saya akhiri. Kalian hebat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.